Bank Dunia mengumumkan jumlah penduduk miskin Indonesia telah bertambah hingga 194 juta jiwa. Padahal data terakhir BPS menyebutkan jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 24 juta jiwa. Lantas kenapa ada perbedaan signifikan antara kedua data tersebut? Selengkapnya kita simak dalam Cuanomics. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya tingkat kemiskinan di Indonesia ternyata semakin bertambah loh. Kalau menurut versi Bank Dunia. Hah? Kok bisa? Ya soalnya Bank Dunia itu mengubah penghitungan standar garis kemiskinan secara global. Tapi sebelum ngomongin itu lebih jauh, yang perlu kita ketahui adalah penghitungan standar garis kemiskinan secara global menurut Bank Dunia ini itu berdasarkan yang namanya paritas daya beli atau Purchasing Power Parities yang singkatannya adalah PPP. Jadi, PPP ini menunjukkan berapa banyak barang dan jasa yang bisa dibeli di suatu negara dibandingkan negara lain. Atau singkatnya, PPP ini adalah alat ukur untuk membandingkan biaya hidup antar negara. Kita ambil contoh aja seperti ini. Misalnya ada uang Rp50.000. Kalau di Indonesia mungkin udah bisa beli nasi goreng, es teh, dan beberapa gorengan gitu ya. Tapi kalau misalnya uang 3 US dollar yang setara hampir Rp50.000 ini digunakan di Amerika Serikat, belum tentu bisa membeli semua makanan dan minuman itu. Ya, jadi itulah metode yang digunakan Bank Dunia dalam menentukan standar garis kemiskinan secara global. Terus pertanyaannya, kenapa sih Bank Dunia harus mengubah standar garis kemiskinan secara global ini? Ya, karena memang sudah ada perubahan biaya hidup di beberapa negara seiring dengan perkembangan zaman. Nah, per Juni 2025, makanya Bank Dunia itu mengubah PPP tahun 2017 menjadi PPP tahun 2021. Dengan diterapkannya PPP tahun 2021 ini, akhirnya ada 3 lini garis kemiskinan yang terevisi. Yang pertama adalah garis kemiskinan internasional atau tingkat kemiskinan ekstrim yang terevisi dari 2,15 US dollar, kini menjadi sebesar 3,00 US dollar per orang per hari. Habis itu ada lagi garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke bawah ya, yang tadinya adalah sebesar 3,65 US dollar, kini menjadi 4,20 US dollar per orang per hari. Dan terakhir adalah garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas, yang tadinya sebesar 6,85 US dollar, kini menjadi 8,30 US dollar per orang per hari. Tapi yang perlu diingat adalah nilai dolar Amerika Serikat di sini bukan sebagai kurs nilai tukar saat ini di pasaran ya, melainkan sebatas penanda paritas daya beli. Akibat metode penghitungan PPP tahun 2021, otomatis jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin banyak dong. Nah, sebelum kita hitung-hitungan ke situ ya, yang perlu kalian ketahui juga bahwa Bank Dunia itu sudah menetapkan Indonesia dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas karena pendapatan nasional bruto atau gross national income Indonesia itu mencapai 4.810 US dollar gitu ya. Berarti otomatis standar garis kemiskinan di Indonesia itu harus mengikuti standar garis kemiskinan negara berpendapatan menengah ke atas dong. Oleh karena itu, Bank Dunia pun mengumumkan kalau jumlah penduduk miskin di Indonesia sudah mencapai 68,25% dari total penduduk Indonesia. Ya, dengan menggunakan metode penghitungan yang baru ini. Untuk total penduduk Indonesia kita pakai data terakhir ya dari BPS di tahun 2024 yaitu sebanyak 285,1 juta jiwa. Nah, udah deh kita hitung aja. 68,25% dikali 285,1 juta jiwa, akhirnya muncul angka yaitu jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sekitar 194 juta jiwa. Itu artinya 2 dari 3 warga di Indonesia termasuk dalam kategori miskin. Dan jumlah tersebut meningkat loh dibandingkan saat menggunakan metode penghitungan yang lama di PPP 2017 ya. Saat itu jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah 171 juta jiwa. Dan dengan standar garis kemiskinan yang baru ini, otomatis jumlah penduduk miskin di Indonesia pun bertambah banyak menjadi 194 juta jiwa. Wow.
Cuman uniknya adalah jumlah penduduk miskin versi Bank Dunia itu berbeda jauh sama data dari Badan Pusat Statistik Indonesia atau BPS. Wait, what? Jadi kalau menurut data BPS per September 2024, angka kemiskinan di Indonesia sekitar 8,57% atau sama saja dengan 24 juta jiwa penduduk miskin. Hah? Kok bisa beda jauh gitu? Ya soalnya BPS itu mengukur kemiskinan di Indonesia dengan pendekatan biaya kebutuhan dasar atau cost of basic needs. Jadi ambang batas garis kemiskinan di Indonesia menurut BPS ada di angka Rp595.000 per orang per bulan. Cuman ya, membandingkan tingkat kemiskinan antara Bank Dunia dan BPS itu kelihatan kayak jomplang banget ya nggak sih? Kayak antara langit dan bumi gitu ya, jumlah penduduk miskin versi masing-masingnya. Ya, walaupun emang sih ya, perbedaan itu terjadi karena adanya perbedaan metode penghitungan standar garis kemiskinan. Kalau BPS tadi kan menggunakan metode pendekatan dari biaya kebutuhan dasar yang dianggap lebih bisa mencerminkan kondisi masing-masing wilayah di Indonesia. Terus Bank Dunia tadi menggunakan metode standar garis kemiskinan PPP ya kan, yang dianggap tuh lebih universal dan juga lebih bisa diterapkan di berbagai negara. Tapi perbedaan ini setidaknya jangan diabaikan gitu aja nggak sih? Melainkan justru menjadi refleksi gitu untuk bisa menyelaraskan data kemiskinan secara nasional maupun internasional. Sehingga upaya pengentasan kemiskinannya nanti bukan hanya diakui di dalam negeri, tapi juga diakui secara global. Nah, kalau menurut kamu sendiri, data kemiskinan versi mana nih yang paling pas untuk Indonesia? Coba ya, tulis opini kamu di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Sampai jumpa.